Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Nggih Selamat sore. nggih, terima kasih Pak Dwi. Ngapunten Pak Dwi, pada hari ini Bu Eka masih dalam perjalanan. Nah, bentar Iya, lagi langsung nggih. Nah, iya Pak Ahmad. sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu Pak Dwi, biar apa Monggo. nanti kita diberi kelancaran. Kita Nggih, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Nggih. Iya, terima kasih. Nah, Pak Dwi, ini nggih, sebelum apa ke recall kita sharing-sharing dulu ini. Nah, nggih. Monggo Pak Ahmad. kalau menangkapnya Pak Dwi terkait dengan tugas kita ini bagaimana, Pak? Nggih. Eh, apa mungkin kita share screen ya Pak untuk apa namanya paparan tugas Nggih, kemarin. monggo silakan Pak Nggih, Dwi, dengan share screen kebetulan dulu. saya Nggih, ada ini. Nggih. pas buka nggih. Sudah terlihat Pak Ahmad? Sampun, Pak. Oke, Nggih. oke, ini apa saya bacakan Nggih. untuk penugasan kita, penugasan ruang kolaborasi, penugasan Nggih. dilakukan hari kedua sesi rukol, Nggih. pengerjaan dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari fasilitator pemandu. Ketiga, Nggih. penugasan ini dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu, agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan guru penggerak. Durasi pengerjaan minimal 2 JP. Jadi 2 JP itu minimal. Jadi Nggih. minimal 90 menit, kalau 2 kali 45 menit. Nggih. Kemudian yang di blok ini, fasilitator memandu peserta untuk membuat kelompok yang terdiri 3-4 orang. Ini pengerjaannya fasilitator pemandu kita. Nggih. Dan tugasnya berlatih praktek coaching berdasarkan 3 kasus yang sudah ditentukan menggunakan model coaching Tirta. Nggih. Nah, ini sama dengan yang tadi di depan. Kemudian untuk kelompok kita ini, kelompok 1. Nggih. Kasusnya ini Pak Ahmad ya, saya bacakan. Di mana Nggih. itu guru, kemudian Nggih. 3 murid, 1 pengamat. Kasus 1 adalah Anda, dalam hal ini guru, memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Nggih. Dia selalu memiliki alasan. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Nggih. Yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Nah, ini kalau izin Pak Ahmad ya, menurut pemahaman saya, jadi situasi yang kita bangun di dalam percakapan nanti seperti seolah-olah kalau saya memahami gini, murid yang ini tidak bekerja sama dengan teman dan ternyata nilainya bagus, nah ini dia ingin berbincang dengan gurunya, ingat mungkin dia ada sesuatu yang akan disampaikan. Kemudian gurunya nanti menggali dari muridnya tadi dengan
percakapan alur tirta. Seperti itu kalau menurut saya. Kemudian posisi guru dan coach mestinya kan ini berdialog. Nah, kalau ada pengamat, ini saya yang kemarin saya sampaikan belum begitu paham nanti posisinya apakah diam ataukah bagaimana begitu. Monggo, menurut Pak Ahmad bagaimana baiknya? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya posisi pengamat ini ada di awal, jadi yaitu percakapan dengan coach maksudnya. Kemudian percakapan inti coach dengan coach. Nah, kemudian yang terakhir pengamat kembali lagi dengan coach, seperti itu Pak. Oh itu. Berarti seperti yang kemarin ya. Jadi ada 3 step. Step 1 pengamat dan coach. Step 2 coach dan coach. Step 3 pengamat dan coach lagi. Oke. Nah, hanya ini butir-butir pertanyaan dari pengamat ke coach ini mestinya juga sesuai dengan tirta juga, nggih. Jadi dalam arti seperti yang di supervisi akademik itu mestinya. Hanya ini kasusnya beda, jadi menangani ke anak mestinya gitu. Untuk butir pertanyaan yang kemarin saya share terkait dengan pertanyaan coach ke coach, menurut Pak Ahmad bagaimana? Apakah sudah sesuai itu atau mungkin ada tambahan? Kalau menurut saya, alhamdulillah itu sudah tepat Pak dalam artian. Nah, sekarang yang ini Pak, sambil menunggu Bu Eka, yang pengamat ke coach di awal dan pengamat di akhir ini yang mungkin Pak Ahmad mungkin bisa menyampaikan kalau sehingga nanti bisa untuk pedoman kita dalam memulai dialog coaching ini. Jadi kalau menurut saya Pak Dwi, terkait dengan ini kan ada percakapan antara pengamat dengan coach ya sama, yaitu di awal adalah salam ya mungkin kan, salam dulu terus tanya kabar kan begitu Pak. Kemudian ini menjelaskan, setelah menanyakan kabar menjelaskan bahwasanya pengamat itu apa, misalnya gini, alhamdulillah, kan tanyakan bagaimana kabarnya, alhamdulillah, kita pengamatnya bilang alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal yang saya akan lakukan yaitu ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian. Kan ada rubrik penilaiannya Pak Nggi. Gitu Pak. Nah, jadi menanyakan misalnya seperti ini pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, kemudian yang coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana coach dalam memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, seperti itu mungkin Pak. Nah, kemudian terkait dengan rubrik, itu apa rubriknya juga jadi satu dengan PPT ini ya Pak, yang di bagian belakang itu ya mungkin. Berarti nanti kita tampilkan ya pada saat bincang pengamat dan coach. Oh, ngaten nggih. Itu yang di awal, kemudian di akhir. Kemudian untuk yang di akhir, gambaran saya seperti ini mungkin Pak. Karena ini kan setelah bertemunya coach dengan coach kan dipanggil lagi oleh pengamat. Ceritanya kan seperti itu. Nah, jadi tinggal gini, tanya lagi juga, salam lagi juga, terus ditanyakan lagi. Tadi sudah melakukan coaching dengan siswa yang bernama siapa tadi kan dengan siswa Pak, kita kan Pak kasusnya. Kalau yang kasus 3 kan dengan guru, ini dengan siswa. Nah, jadi ditanyakan
misalnya Pak Dwi tadi sudah melakukan coaching ya dengan siswa yang bernama siapa, misalnya namanya siapa, kita tanya. Nah, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, yaitu apakah Pak Dwi sudah melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Nah, seperti itu. Nggih. Nggih. Ya, berarti di situ aja Pak nggih urutannya nggih. Nggih. Ya, ya. Jadi cuma menanyakan itu aja. Terus kan setelah itu kan dijawab tadi kan. Nah, sudah melakukan coaching dengan alur tirta misalnya seperti itu, menanyakan tujuan, melakukan identifikasi. Nah, dan seterusnya kan jawabannya kusnya. Baru si pengamat bilang lagi, oke, menurut saya sebagai observer tadi proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Nah, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Dan juga Pak Dwi sudah berusaha menggali ide dari coach dengan baik, yaitu dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya juga. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Nggih, Pak Ahmad. Nggih, atur nuwun pencerahannya. Nggih, sami-sami Pak, belajar, Pak. Mungkin Pak, kalau misalnya seperti tadi, ini kan rencananya kan berarti melakukan coach satu ini ya, satu teman kita kan melakukan menjadi coach sama observer, pengamat nggih. 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 Kemarin kan itu Pak Ahmad sempat tanya ke Bu Tri apakah seluruh kita dapat peran sebagai coach. Kalau iya kan berarti 3 putaran. Nggih. Kalau saya melihat di kelompok 3, Pak. Iya. Kelompok 3 itu kan 4 ya, Pak. Itu 1 putaran, Pak. Oh, begitu. Nggih. Oh, yang dikumpulkan ada 2 ini. Jadi misalnya yang dikumpulkan ini, yang gabung ini, semuanya kumpulkan itu semua, Pak. Sama. Nggih. Oh. Karena kan semuanya kan sudah terlibat seperti itu. Iya. Artinya di kelompok 3 itu cuma 1 putaran. 1 putaran. Jadi Nah, kalau di saya, ini kan saya buat rencananya kan ini seperti percakapan seperti ini ya, Pak. Ini kan maksudnya bor yang utama lah, main room-nya. Nah, nanti ketika kita praktek, kita masuk ke bor 2. Nah, seperti itu. Oh, ngaten. Jadi di sini tetap direkam, di bor 2 tetap direkam juga. Jadi tanpa berpindah, Pak. Jadi nanti kan perekamannya ada 2, Pak. Ini yang perekaman mulai awal yang saya dengan Pak Dwi ini aja. Nanti ketika ada di bor 1, bor yang lainnya, bor 2, itu berarti ada Pak Dwi, saya sama Bu Eka ketika simulasi. Oh, ngaten. Jadi kita pindah ke bor. Tanpa berpindah, Pak. Oh, tanpa berpindah. Nggih, jadi biar di bor juga berisi itu. Jadi kan bor utama ini atau bor 1 gabungan antara percakapan kita di awal sebelum simulasi plus simulasi, terus yang bor selanjutnya itu hanya yang simulasi saja. Oh, tanpa kita berpindah nggih, Pak? Tanpa klik bor nggih. Kita klik bor, Pak. Maksudnya tanpa keluar. Oh, nggih. Nggih, jadi enggak usah live nggih. Enggak usah live. Iya, enggak usah keluar. Jadi kita main 2, Pak. Nggih. Kalau kita keluar nanti yang direkam yang di bor utama ini kosong, Pak. Betul. Nggih. Berarti nanti yang kita kumpulkan ya 2 ini, 2 main room sama bor. Nggih. Jadi dalam artian yang menentukan tadi kan Pak Dwi kan tadi malam bilang seperti ini. Gimana cara membuktikan kalau kita sudah 90 menit. Nah, ini yang utama ini. Jadi makanya mulai jam tadi itu kita rekam, ya ini yang dikumpulkan yang membuktikan bahwasanya 90 menit. Nanti ketika yang simulasi dengan sendirinya itu. Jadi monggo nanti kita kan waktunya 2 jam, Pak. Kalau misalnya kita simulasi bergantian satu-satu semua, ya enggak apa-apa, kita kan kondisional lihat jam. Yang penting nanti kalau waktunya sudah cukup. Terus itu, Pak. Yang kedua,
ini saya menangkap karena tadi Pak Jainuki kan Pak Jen itu kan kenal saya Pak, dalam artian kenal walaupun beda kabupaten. Oh. Putri itu saya ndak kurang fokus ya. Pernah juga katanya ketika kemarin Rukol itu menyatakan, saya tidak melihat jam. Yang penting Bapak Ibu sudah melakukan praktek itu sudah cukup. Nah, Oh seperti itu. gitu ya. Nggih. Yang penting Oh, Bapak Ibu sudah bisa itu sudah cukup seperti itu. oh Saya kemarin sendiri tidak saya pas ndak ya. Oh iya ya sudah Pak, oh terima kemarin kasih. menyampaikan gitu ya. Saya kok juga enggak. Nggih. Informasinya Pak Jen seperti itu. Makanya saya, oh ya sudah. Kan saya kan tanya, loh Pak Jen yang membuktikan 90 menit apa Pak? Ya itu kata-kata itu. Ya, Jadi ya, Pak ya, ya. Jen tidak sampai 90 menit Pak. Oh sudah Pak Jen. Nggih, tadi siang jam 12. Oh, itu kelompok berapa Pak Jen? Kelompok Kelompok 2? 3. Kelompok 3. 3. Iya. Bahkan satu putaran. Satu putaran. 4 jumlah Nggih. pesertanya 4 Pak. Jadi satu Oh. putaran dengan pengamat 2, Heeh. observer 2, Heeh. terus ya coach sama kunci. Nah sudah. Itu dia juga main room dan bor. Oh enggak Pak, langsung satu. Cuma main room aja. Nggih langsung. Oh, nggih sampun. Nggih. Berarti nanti kita apa? Satu putaran juga apa 3? Lihat kondisi aja. Kalau Ngadeg ya. misalnya kita Ya. kita coba-coba enggak apa-apa. Lihat Nggih. kondisional aja Pak. Nggih, Pak Ahmad. Nggih. Jadi nanti kita yang pertama mungkin Pak Ahmad coach, saya kunci begitu nggih Pak. Nggih, monggo. Nanti Bu Ika Nggih. pengamat gitu mawon. Nggih. Nggih. Oh nggih. Pak, saya bagikan ya, coba saya dilihat di Nggih. WA-nya jenengan nggih. Di WA nggih, Pak. Nggih. Coba Pak, mungkin ada kendala mungkin bisa direvisi mungkin Pak Dwi. Nggih. Pak Dwi ngapunten suaranya Pak Dwi belum masih unmute. Oke, maaf. Nggih. Ini Pak Ahmad, tadi siang itu saya sempat kaget karena tadi malam itu buat Canva di rumah, terus mau tak lanjut di sekolah kok enggak mau, sering error. Nggih. Terus di rumah ini kok mau lagi. Kemungkinan ini ya, saya tanya teman kuota internet di sekolah mungkin juga ya Oh pengaruh. nggih Pak, Canva kan ada internetnya. Nggih Pak. Oh. Untuk mengerjakan yang apa itu Pak? Elaborasi. Saya Enggak, belum bisa. kebetulan ini Pak mau PPT untuk supervisi di sekolah. Ya kebetulan ini sudah mulai observasi untuk PMM. Nggih. Oh, Pak Dwi kepala sekolah nggih? Enggak, saya tim supervisi Pak. Masuk tim nggih. Nggih. Nggih.
Ini apa coba saya ganti share screen-nya dengan yang panjenengan kirim ya, Pak? Monggo, ndak apa-apa, Pak. Nggih. Nggih. Kalau jadi mungkin Pak, nanti ketika apa, Apa ndak perlu di-share ya? nggak perlu. Jadi Oke, sampun. dibuka aja di situ aja, Pak. Jadi Oke, sampun. nanti tampilannya kelihatan ini. Oh, nggih, sampun. Ya. Ini sampai di mana nggih posisi Bu Ika nggih? Nah, nggih, sudah 425. Apa ganda, Pak? Nggak enak juga ya, Pak. Nah iya. Maksudnya ganda, jenengan apa berstatus pengamat Ya, sekaligus berstatus koci. oke. Ya itu nanti anu Pak, kalau memang benar-benar situasi waktunya ngepres ya kita itu akhirnya kita Satu kali. perhitungan waktu ya. Jadi sampai jam sekian nanti kalau Bu Ika bisa masuk ya syukur, kalau Nggih, enggak ya kita itu tadi langsung ganda nggih, posisi. nggih. Kita tunggu sampai jam berapa, Pak, misalnya, Pak? Tadi perjalanan itu perjalanan dari mana ke mana ya Pak? Nggih, belum 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 jadi makanya saya kemarin kan saya nawarkan, "Bu, jam 12 Mm-mm. sampai jam 4 Bu, bisanya Ya, monggo jenengan pilih." Soalnya asumsinya Pak Dwi itu mm-mm. habis maghrib nggak bisa. Jadi kalau kita Nggih, jam 4, 1,5 jam atau molor-molor sedikit mungkin kan jam 6, nggak sampai jam 6 lah, nggih. nggak sampai maghrib. "Oh ya sudah jam 4 Pak," gitu. Tapi seandainya seperti kelompoknya 3 tadi, kalau enggak memperhitungkan 2 CP, ya enggak apa-apa Pak, dalam arti Kita kita tunggu. menunggu saja, yang penting Nggih, lengkap, nah itu aja, nggih. Ya nanti gitu tampilnya nggih. 1 kali aja Pak, nggak apa-apa. Ya, begitu saja, Nggih, karena nggih, enggak mungkin kan. nggih, Ini saya mencoba membaca nggih Pak, di nggih, panjenengan ini. nggih. Mungkin ada apa, koreksi, mungkin Nggih, saya juga kemarin nanya apa, sepintas-sepintas Pak, waktunya sudah kalau terbatas.
Oke. Saya kirim linknya di kolom chat nggih, Pak, biar nanti bisa dibetulkan gitu apa. Untuk link Word-nya ini? Nggih. Enggak, Pak, saya kira sudah bagus ini, Pak. Oh, sudah. Ampun, Nggih. ampun, Pak. Nggih, sudah punya kita dasar untuk berbincang. Ya berarti kalau ini kita satu putaran nggak apa-apa, Pak. Jadi nanti panjenengan coach, saya coachi, Bu Nggih. Bu Eka nggih, Bu Bu Eka Eka nggih. nggih pemantau. Nggih. Ini sudah bagus. Kalau Pak Zen itu dari mana, Pak? Jombang. Oh, Jombang nggih. Nggih. Jenengan kan Jombang juga ya, Pak? Saya Madiun. Oh, Madiun. Pak Anu ya yang Jombang ya, Pak siapa? Pak Budi. Nggih. Pak Budi Lamongan. Pak Putih Lamongan. Kalau Pak Ahmad itu putih, Pak, kalau ini? Lumajang saya, Pak. Lumajang nggih. Nggih. Lumajang itu Bu Nini juga nggih, Pak? Bu Nini. Bu Nini SMP. Kok mboten tepang ya, Pak? Oh, ngaten nggih. Nggih. Itu Fasil juga, Pak? iya, teman Fasil mulai angkatan 9 kemarin. Oh. Guru SMP. Nggih. Saya Kalau angkatan 8, Pak. oh, di Fasilnya? Di PP. Berarti Oh, PP. PP angkatan Dwi 8. Fasil 2 kali berarti, Pak Dwi? Nggih. Alhamdulillah. 9 dan 11. Panjenengan? 1 kali ini, Pak, diberi Oh, kesempatan. PP angkatan 8. PP angkatan 8. Oh, ya. Saya PP angkatan 5. Nggih, berarti mboten rekognisi jenengan nggih, sudah kan nggih? Belum, Pak, baru ini rekognisinya. Oh, loh, bukan ikut yang kemarin ya, Pak, ya? Yang waktu angkatan 9 itu nggih, Pak? Belum, ini. Ya ini, Pak, maka kita di satu grup ini rekognisi. Nggih, ada beberapa teman juga yang belum rekognisi kemarin karena minta tanda tangan yang bermaterai oleh Diknas tidak mau. Oh, begitu? Nggih. Padahal kan persyaratannya memang Diknas meskipun ada stempel kan juga ada materainya juga, Pak. Nggih. Nggih. Jadi tereliminasinya karena itu, mungkin loh. Yang tidak mau siapanya, Pak? Diknas. Karena ada materi itu? Iya. Jadi Oh, keberatan? keberatan kalau ada materainya. Jadi ya tetap dikasih tapi tanpa materai. Kalau saya Oh. kemarin, saya langsung itu kan memang saya bawakan materai. Saya sampai gini, yang Bu Justina, "Coba Bu dibawakan materai Bu, bawa sendiri," gitu. Loh sudah Pak, memang enggak mau kalau ada materainya. Artinya bukan karena harga materinya, Iya, tapi karena tanggung jawab tanda tangan itu? Nah, mungkin seperti itu, Pak. Oh, oke. Tapi di persyaratan kan memang harus ada materainya. Mungkin karena itu. Jadi daerah mana ya itu Bu Justina ya? Itu Oh. semuanya enggak katut, Pak. Oh, begitu ya. Bentar, Pak, saya izin nyalakan lampu ya. Nggih.
Ini saya juga barusan WA dengan Pak Budi. Nggih. Pak Budi Pak Budi, gimana, Pak? Pak Budi Sudah, Pak? kayaknya di kelompok 3 juga loh. Nggih, nggih. Saya, Coba tanya Pak Budi, Pak. saya kan tanya, Nggih, mohon maaf waktunya Pak Budi mengganggu nggih, waktunya untuk Rukol 2 menurut Bapak, nggih, apakah setiap anggota kelompok berperan menjadi coach bergantian? nggih. Boten Bapak jawabnya di kelompok Mmm. saya hanya 1 kali. Lah Cukup kan, salah satu ada yang jadi coach, coach C dan pengamat. nggih. Karena saya melihat kan seperti itu awalnya memang Pak Putri, Pak. Ini saya SMS Putri belum terjawab masih apa, Pak? Nggih, 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 nggih. Berarti ini Pak Ahmad sambil menunggu, Nggih, mencoba kita menyamakan pemahaman nggih, khususnya Pak. tugas kita di modul 2.3 nggih. Titik tiga, nggih. Itu kan, kemarin diberitahu Bu Tri untuk mengerjakan tugas-tugas yang pokok kan nggih rukol, Nggih, kemudian di dekon, koneksi antar materi dan aksi nyata. nggih. Oh nggih, nggih. Kemudian untuk yang dengan teman sejawat di sekolah kita itu yang aksi nyata. Oh, nggih. Yang dekon tampaknya juga dengan ya, sesama teman CGP apa dengan teman sejawat di Lah sekolah nanti? itu. Ya enggak apa-apa, Pak, kalau misalnya kita teman-teman apa, teman-teman CGP rekognisi, ya kita Zoom lagi seperti ini pun. Nggih, gitu saja nggih, Pak. Nggih, nggih. Tapi kalau aksi nyata jelas dengan teman sekolah nggih. Nggih, karena kaitannya kan dengan pembelajaran diferensiasi itunya itu, Pak. Saya Dan kan itu tanya nanti itu. memakai 3 kali ya, antara pra, pelaksanaan dan pasca, Untuk yang apa itu, Pak? yang aksi nyata, Oh, nggih, nggih, gitu. Nah ya, nggih. menerapkan itu. Pak Ahmad sudah ke dekon juga? Belum, Pak. Belum nggih. Sing ngenteni anu Bu Eka turun teko. Bu Eka turun. Bu Eka. Oh, kalau Bu Eka itu dari mana nggih Pak Ahmad? Biasanya enggak ada suara salah itu. Oh, nggih. Gimana, Pak? Bu Eka itu dari mana Pak? Saya mboten tepang, Pak. Saya hanya sekali ini dengan Bu Eka. Oh, jadi Nggih. dari daerah mana belum tahu juga nggih? Belum tahu. Ya kemarin kan ikut itu kemarin itu. Nggih, nggih, nggih. Kalau Pak Ahmad Lumajangnya di daerah mana Pak? Lumajang Kota, Pak, saya, Pak. Oh ngaten nggih. Terus Nggih. mengajarnya juga di kota? Ngajarnya di tetangga sebelah, kecamatan sebelah. Berapa kilo dari tempat tinggal? Saya enggak tahu ya, Pak. Tapi Oh. yang saya rasakan alhamdulillah, Pak, karena dulu saya jauh, Pak. 40 menit, sekarang hanya 7 menit. Oh. Nggih. Iya, iya, iya. Wis apa ya, banyak perubahan yang luar biasa. Iya, dekat enak itu. Nggih. Kalau saya 20 kilo Pak, PP 40 tiap hari. Nggih. Eee, Awu. PP berapa, Pak? 40? Oh, berarti 20. Tapi kan Iya, berarti kalau 20 kan antara 20 menit sampai 30 menit ya, Pak? betul, 30 menitan saya. Dan itu naik Pak, ke pegunungan. Nggih, saya dulu naik, Pak, ke Cialit, Pak. Oh gitu nggih? Tapi ya ada min sama plusnya ya, Pak. Kalau Iya. di desa itu Nggih. kan apa, banyak yang pemilik tanah-tanah lahan, Pak. Jadi pulang itu Oh. bawa oleh-oleh gitu sama Oh iya, buah hasil bumi. pisang atau apa kan gitu. Iya. Sekarang kan di kota, Pak. Lumajang terkenal ya Pak, pisangnya? Iya.
Nggih. Saya juga Ya. baru tahu di Gucialit itu kan yang memang kota pisangnya, apa ya, banyak kebun pisangnya ya, Pak, ya. Di Jadi mana itu? orang Gucialit itu ketika berjualan pisang, Ya. daripada laku murah, lebih baik dibawa pulang, Pak. Oh, di daerah mana, Pak? Gucialit. Jadi misalnya harga pisang Gucialit. turun gitu, Pak. Lebih baik dibawa pulang, misalnya dikasihkan gurunya atau dikasihkan saudaranya seperti itu, Pak. Oh, ya. Daripada dijual murah gitu loh, Pak. Heeh. Padahal kan kalau saya pribadi ya Pak, saya kan sudah ke pasar niatnya mau jualan, berarti kan Ah. harus dapat uang gitu kan. Oh. Ternyata prinsipnya beda. Oh, yang Gitu. disampaikan Pak Ahmad itu orang yang sudah ke pasar itu padahal. Iya, sudah ke pasar kan. Saya kan ke sana itu kan rata-rata tani Pak, kalau yang di Gucialit Oh, itu. iya. Berkebun. Berkebun. Tapi memang Lumajang itu ini ya Pak, subur ya, banyak hasil buah ya Pak ya. Alhamdulillah. Gitu. Terutama pisang ya Pak. Pisang, Oh. duren Pak. Duren juga ya. Nggih, kan waktu Bu Sapat dari BPGP itu saya bawakan, Pak. Kaget ada Oh. durian besar 10.000, kalau di daerah Malang kan mahal-mahal 40-an katanya. Nggih. Loh, kalau yang apa Pak, pisang panjang itu namanya apa Pak? Pisang agung, pisang talun. Oh, ya. Pisang agung, pisang talun. Nggih. Tapi ini ya Pak, Gunung Semeru ya Pak? Nggih, nah itu Pak, nggih. Ini masih aktif Pak ya? Masih aktif Pak. Oh, nggih. Ini Bu Eka, sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Eka. Assalamualaikum Bu Eka. Ya, waalaikumsalam Pak. Ngapunten, saya ada kesulitan terkait dengan audio. Ngapunten guys, sebentar. Masih di jalan juga. Ngapunten sekedap. Suara saya apa bisa terdengar dengan jelas, Bapak? Jelas. Oke. Jelas, Bu. Ya, monggo Bapak, siapa yang mau melakukan latihan dulu, monggo.
Monggo Pak Ahmad mungkin bisa disampaikan ke Bu Eka terkait rencana kita tadi. Nggih. Ibu Bu Eka, Nggih. ya, ngapunten ini kan kami juga perlu informasi dari Bu Eka kaitannya dengan tugas kita hari ini. Nah, ini saya dengan Pak Dwi tadi juga sudah tanya-tanya kepada kelompok sebelah yaitu kelompok 3. Nah, di sana saya tanya kepada ke Pak Jen pada tugas hari ini adalah tugasnya 1 kali putaran, Bu. Dalam artian 1 kali putaran, yang penting semua anggota sudah merasakan, baik itu jadi pengamat atau jadi coach atau jadi coaching. Nah, ini begitu pula yang ditanyakan pada Pak Dwi. Nah, pada hari ini kan kalau di kita ya Bu, ada saya buat dua video nanti. Yang pertama adalah video room-nya ini yang kita kita simpan, kita rekam mulai dari awal tadi sampai ini. Kemudian kita bertambah lagi berpindah ke room 2 tanpa berpindah, dalam artian tanpa yang saat ini tanpa keluar. Jadi biar direkam juga. Jadi nanti room 2 ini maksudnya rekaman yang simulasi. Nah, nanti kalau misalnya kita butuh lagi misalnya 2 putaran, monggo. Jadi kita seperlunya gitu, Bu. Kalau terkait dengan jumlah jam yang diinformasikan dari Pak Jen di kelompok 3 itu, ternyata Putri tidak melihat jumlah jam tersebut. Yang penting kelompok itu adalah sudah melaksanakan kegiatannya praktek simulasi ini. Nah, seperti itu, Bu. Mungkin dari Bu Eka. Oke, baik Pak, terima kasih. Saya tadi juga mendapatkan info yang sama di mana di angkatan 10 Bapak ya. Jadi semua anggota yang masuk di, misalnya kita kan ada di kelompok 1 Bapak ya. Di kelompok 1 itu harus harus merasakan sebagai coach itu gimana, sebagai coach itu gimana. Kan ngapain dia Bapak dia? Jadi ya kurang lebih sama informasi yang saya dapatkan di angkatan 10 tadi juga sama seperti itu. Mungkin nanti kita kan harus memenuhi 2 JP itu ya. 2 JP kan kurang lebih kan ada 90 menit Bapak ya. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah selesai kegiatan ini, mungkin kita bisa berdiskusi lagi terkait dengan di alur demonstrasi kontekstual. Kan saling menyambung lah, nggak apa-apa lah. Menurut saya seperti itu, karena di angkatan 10 juga ada yang seperti itu untuk untuk memantapkan lagi di alur demonstrasi kontekstual. Ingatkan kalau dari saya. Nah, Bu, terkait dengan tadi DK untuk kebutuhan DK demonstrasi kontekstual, kalau melihat kita kan tugasnya kita sebagai pengamat, Pak Dwi. Ya, betul. Nah, kita sebagai pengamat. Jadi kalau misalnya memang diefektifkan di sekarang juga tidak apa-apa. Misalnya berarti kita kan shift lagi. Kalau memang diperlukan nanti keperluan untuk DK kita rekam kembali, ya kita merekam. Kita kondisional, kita bisa sudah Bu nonton. Yang penting pada kali ini tugas untuk rukol ini yang harus selesai. Siap Bapak. Silakan. Monggo silakan dimulai dulu jenengan monggo. Nonton Pak Dwi. Berarti gimana nih Pak Dwi? Ini tadi kalau mendengar dari yang disampaikan Bu Eka, itu mungkin bisa kita konfirmasi apakah menyetujui yang 1 putaran apa harus semuanya berperan jadi coach. Kalau berperan jadi coach berarti 3 putaran, tapi kalau yang penting semua berpendapat kan tidak harus 3 putaran karena ada yang jadi coach, ada yang jadi coach dan pengamat gitu. Monggo, ini bagaimana? 1 putaran saja enggak apa-apa sih menurut saya Pak. Monggo 1 putaran saja. 1 putaran saja ya Bu. 1 putaran saja, berarti sama dengan kelompok 3 yang sudah selesai yang tadi. Pak Ahmad, monggo segera untuk Ahmad seperti yang tadi rencana kita. Saya kirimkan di kolom chat Bu untuk room 2-nya Pak Ahmad bisa.
Jadi kita masuk ke room 2 tanpa keluar di room 1-nya, Pak. Itu. Oke, siap, Pak. Ya, ini saya mencoba masuk. Nggih, masih putar. Nggih, sampun, Pak. Tinggal nunggu Bu Eka, Pak. Oh, nggih. Ngapunten, Pak, napa? Kalau misalnya apa, tetap di-on kan menggema ta, Pak? Kan tidak nggih? Oh, gitu. Hmm, mboten. Suaranya jenengan mboten, Pak? On semua, Pak? On semua? Saya menggema, Pak. Tapi suaranya oh, ngoten. Nggih. Berarti harus salah satu dimatikan, Pak? Tidak? Coba kalau di-on-kan, Pak, suaranya jenengan? Tidak, on-kan semua? Ah, ini saya on-kan semua. Menggema enggak, Pak? Mboten, Pak, mboten. Oh, enggak nggih. Tapi saya menerima suara Pak Ahmad kok jadi menggema nggih. Kenapa ya? Tapi jelas to mboten, Pak? Saya khawatirnya Oh, kalau di-on-kan kalau nanti jelas, Pak. suara yang direkam ndak itu, Pak. Ini jelas, Pak, jelas. Nggih. Kalau di-off-kan maksudnya. Nggih, ndak apa-apa Oh, nggih. sebenarnya, Pak, nggih. Nggih, Yang sampun, Pak. penting kan rekamannya lancar. Masuk. Nggih. Nggih. Baik, monggo Pak bisa Nunggu kita Bu Eka, Pak. Karena kan Bu Eka yang oh, ya. mengawali, Pak. WK tadi belum di-share, Pak, untuk Word-nya. Sampun, Pak. Oh, sampun nggih, sampun. Ini Bu Eka sudah masuk, Pak Ahmad. Nggih, sudah masuk. Tapi masih unmute. Berarti apa masih ada kendala juga ya, Bu Eka? Bu Eka, apakah terdengar suara kami? Masih unmute, Bu Eka. Nggih. Masih mute. Kita sudah berjalan 1 jam ini, Pak. 54 Baik, ya. dimulai jam. Nggih. Iya. Kalau kita ini nanti mulai ya 6. sudah cukup, Pak, dalam arti 5:30 sudah memenuhi 90 Nggih. gitu. Nggih. Apalagi kita main di 2 room bisa membantu durasinya. Nggih.
Bu Eka, apakah sudah bisa kita mulai, Bu? Nggih, kayaknya belum anu ya Pak. Bu Eka. Nggih. Sudah masuk, tapi mic-nya masih mute. Nggih. Apakah ada kendala, Bu Eka? Saya telepon nggih Pak. Nggih, monggo Pak. Kayaknya nggih Bu. Ini sudah masuk suaranya. Nggih, sudah masuk Bu. Halo Bu Eka. Tadi terima telepon masuk suaranya. Nggih. Ah, ini sudah ini. Nggih. Bu Eka? Oke, Nggih. sudah bisa nggih? Nggih. Siap, bisa Bu. Oke. Nggih, ya monggo Pak Ahmad. Loh, Bu, ngapunten Bu Eka. Halo. Nggih, karena ini apa, Bu Eka kan posisinya menjadi observer atau pengamat. Berarti kan yang pertama ada apa, percakapan pengamat dengan coach. Kemudian coach dengan coachee. Oh, di sana putus-putus. Di Pak Dwi gimana Pak? Di tempat saya lancar. Lancar Pak. Bu Eka dan Pak Ahmad lancar semua ini. Pak Dwi coba anu, Eh, bicara Pak. Pak Ahmad, ini memang belum di-recording ya, yang baru ini? Oh iya, sekarang suaranya Pak Dwi anu, mantul Pak. Gimana? Oke. Nggih, tapi Apa coba dimatikan aja seperti tadi sudah. main room-nya saya off-kan ya? Berarti yang di room utama dimatikan.
Nggih. Mohon izin saya matikan Bapak yang di HP, karena saya sudah masuk. Bapak bisa minta tolong untuk dikirimkan link yang tadi Pak, untuk Jimit-nya. Saya berada di main room ini. Nggih, siap Bu, sabar Bu. Nggih. Alhamdulillah. Sinten Pak? Saya mboten Pak. Mboten. Iya, iya. Satu tes ya Bu. Rezekinya Bu pas pas bersamaan. Nggih. Nggih. Nah, betul. Nggih, sebentar Bu, saya rekam dulu nggih Bu. Nggih, 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 saya